Paradigm people, welcome to Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. With me Franz 207 and Eric Liman. Kita udah kedatangan Putri Indonesia Pariwisata 2022, third runner up Miss Supranational 2022, Dinda Kresheila. Wow. Hai, Welcome. kakak hits. Aduh, cantik banget. Thank you for coming. Thank Ini you for inviting. makin bersinar ya. Karena mungkin udah lega kali ya. Congratulations. Oh my god, Congratulations. keren banget sih. Happy banget loh, kita benar-benar sangat bangga sekali dengan prestasinya Dinda. Thank you so Bener. much and thank you for your support. Of course, it's because of your support as well. Wow, aku tuh penonton paling heboh tahu. Iya, Waktu iya. Aku juga. Aku tuh nonton sampai gebrak-gebrak meja. Iya bener. Sampai lempar-lempar ranjang, tendang-tendang mobil. Gitu, Tapi keren banget sih. Bener. Tapi dari awal tuh udah kelihatan ya. Iya. Kalau bukan karena aku tuh Indo narsis Indo, tapi jujur sih gitu emang kayak bener-bener dari awal tuh kelihatan banget gitu. Amin. Wow. Ya, amin. Dari malam final itu kan kita memang ikutin ya, dari malam final Putri Indonesia terutama. Terus habis itu kita dengar Dinda harus persiapan ke Miss Supranational dalam waktu singkat. Berapa lama sih Dinda waktu itu persiapannya? Kita kan final itu tanggal 27 Mei ya, kita PPI kemarin. Terus aku harus ada press conference itu di tanggal first itu 17 Juni, which only kayak sekitar 2-3 minggu. Dan during that time itu harus ngejar baju-bajunya pastinya. National costume itu yang paling berat karena aku juga bisa mengerti dari sisi mereka kan baru kelar PPI gitu, pasti masih capek dan masih mentalnya tuh masih kayak drained banget. Jadi aku juga berusaha untuk memahami mereka juga, memahami sisi designer, supporters, sponsors dan juga panitia dan juga yayasan gitu. Jadi how to balance spiritnya, energinya biar tetap bisa keep up going, terus kita tetap moving forward, itu juga one of the challenge sih. Wow. Amazing. Itu kebayang banget dalam waktu apa tuh 2 minggu ya? 2-3 minggu 2-3 minggu itu. Wow. Itu short banget dan kita sih percaya sih pada saat Dinda go to Miss Supranational, ini Dinda pasti bisa kok, tenang aja. Padahal deg-degannya, aduh hai. Oh ya? Memang mostly people keep on saying your strength is on your calmness gitu, ketenangan dan lain-lain. Padahal dalam hati tuh kayaknya tuh heartbeatnya tuh udah gitu. Jadi kayak I was just hiding it, tapi ya tetap berusaha. Dalamnya tuh tetap. Iya bener. Selalu senyum loh kalau ketemu Dinda ya kan? Iya. Kayak selalu Adem aja gitu ya kan. Jangan di zoom muka gue tadi. Kangga jangan. Oke, speaking of kita ini dulu deh ke Putri Indonesia dulu, ya kan? Putri Indonesia, terus Dinda sebagai Putri Indonesia Pariwisata. What do you feel at that time? Oh my God, to be honest di final pemilihan Putri kemarin itu ya pasti kita semua punya target, kita punya mimpinya masing-masing, kita punya goal kita masing-masing, apalagi dari Jawa Timur ya Kak ya, yang tahun 2020 lalu sudah menang. Of course people expectations itu very very high. Dan and of course aku pasti juga mengejar dalam target tersebut gitu, tapi being realistic dan juga self awareness itu juga tetap harus ada gitu. So to be in the top 3 is my main target gitu. Dan akan ada tuh katanya kalau misalnya di PL-PL kutukan kalau misalnya tahun lalu sudah menang, the next year itu pasti nggak akan place, bahkan nggak akan masuk top 11, top 6 or even top 3 gitu. So being in the top 3 is definitely my goal. Dan whatever the result is, pariwisata, lingkungan or even the main title, aku udah pasti sangat bersyukur. Dan ketika diumumkan masuk ke top 3 itu aku udah kayak whatever it is, aku lega, I'm here gitu. Jadi aku udah legowo gitu Kak bahasa Jawanya. Udah ya I just try to enjoy the show sih, karena it is indeed just once in a lifetime kan Kak. Jadi aku benar-benar menikmati musiknya, Vidi Aldiano, BCL, lalu iringannya Kak Petgo yang dar-der-dor. Jadi kayak benar-benar apa ya,
not trying to be the contestant tapi juga sebagai seorang apa ya, a part of the show aja gitu. Betul. Cuma ingin tampil gitu, Banci tampil kali ya emang ya. Fansnya paling banyak loh. Enggak juga Paling rame. Kita kan Hai, nonton. Kita dari kursi itu kan langsung Jawa. Kayak ini loh bola, kayak supporter bola. Iya seru banget, Which is, makanya aku tuh seneng banget the show itu karena mungkin aku juga main basket ya Kak ya. Jadi the thrill di lapangan juga thrill di show panggung kemarin tuh kayak sama gitu kan. Jadi kayak dukungan supporter, terus kayak teriakan orang-orang tuh semakin bikin optimis, semakin bikin excited, semakin pengen Hi, I'm here gitu. Ya iyalah diteriakin banyak, main basket cantik begini. Iya. Ya. Main basket nggak pakai make up Kak. Tetap cantik. Tetap cantik. Oh, kamu hobinya basket. Basket, I love playing basketball. Kebalik ya sama aku ya. Oh, ya? Iya. Aku dance dulu di atas meja. Waktu itu guru-guru aku sampai terpukau gitu. Erik gitu, kamu harus taekwondo gitu. Tapi panas gitu. Tetap keren. Keren loh. Wow, berarti ya relate lah ya gitu. Kamu basket juga jadinya jenjang ya kan? Ya lumayan lah ya Kak. Maksudnya memang di rata-rata kalau memang di model I have to be honest memang I'm not that tall gitu. Aku juga tahu tinggiku segini gitu. Cuma kalau rata-rata perempuan Indonesia ya alhamdulillah masih di atas rata-rata sedikit. Kayaknya enggak deh. Jenjang. Ya kan. Terus kamu juga look fit banget ya kan. Terus apalagi pada saat waktu kemarin persiapan juga sempat kita workout bareng juga kan sama Paradigm. What do you feel about it? Memang sebelum workout sama Paradigm, I told you juga bahwa setelah PPI itu aku agak drained karena karantina pemilihan Putri Indonesia as we know itu lumayan menguras tenaga. Jadi aku juga lose some weight di sana. Jadi memang waktu juga ceritakan ke Kak Erik. Terus I need to get fit gitu. Aku pengen lebih kelihatan sehat. Aku harus gain weight. Aku harus lebih fresh aja. Pengen kelihatan lebih fresh. Makanya waktu itu my goal with the Paradigm itu adalah lebih kelihatan sehat, lebih kelihatan bugar gitu. Enggak yang lesu gitu-gitu. Iya. Emang bener sih. Jadi nggak cuman sekedar fitness itu bikin shape doang, tapi ya harus benar-benar kelihatannya lebih sehat, lebih bugar gitu, dan itu semua berhasil ada di Dinda. Thank you. And it's still going. It's a long process kan to get to the fit face gitu. Dan aku masih looking forward for another transformation with the Paradigm team. Amin. Wow. Tapi tuh kamu kalau makan gitu dijaga nggak sih? Jujur enggak sih Kak. So it is actually my challenge juga karena aku suka banget carbs, aku suka banget mie of course. Ya aku juga. Beda. Dinda harus gain weight. Ya kan? Kita harus ngerem. Iya, itu bedanya Dinda. Betul. Iya aku suka banget makanya mungkin Kak jadi susah gain muscle kali ya karena aku kebanyakan makan carbs kali ya. So that's why I need you guys. Tenang aja. Nanti kita workout bareng, abis itu kita makan bakmi bareng. Perfect. Perfect buat Dinda, buat kita. Aduh, ini kasihan yang ngedit nanti. Oke. Nah, terus kita pengen dengar juga cerita sharing di Miss Supranational ya. Itu karantinanya berapa lama Dinda? Karantina itu kalau nggak salah 17-18 hari Kak. 17-18 hari itu langsung di Poland. Jadi waktu itu memang kalau dari tahun lalu Kajihan itu kan dia datang early kayak seminggu sebelum gitu. Cuma karena ya waktu ya time is what we don't have this year. Jadinya memang kita datangnya mepet. Pas hari awal karantina itu hari pertama aku juga udah nyampe gitu. Jadi langsung set kita nyampe langsung karantina, langsung photo shoot, video shoot karena kan memang production itu di awal karantina, terus setelah itu langsung deretan rehearsal, fitting, lalu
keliling-keliling. Kalau supranational itu lebih ke keliling-keliling dan juga ngelihat apa saja sih what's around the city. Terus kita promoting the city. Terus apa aja sih in Poland gitu-gitu.